Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah berkenan menunggu. Ya, ini chef sudah siap, chef? Siap. Oke, ya. Hai, selamat siang usernya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan si Gundul, tentunya di RNB ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat bakpao ya. Nah, bakpaonya judulnya strawberry pao. Nah, jadi di era pandemi seperti ini mungkin cocok buat ya camilan buat anak-anak di rumah ya, yang bagi putra-putrinya yang masih di rumah ya, belum ke sekolah ya, walaupun ada beberapa yang sudah mulai sekolah ya, terutama yang biasanya yang di asrama. Oke. Nah, kita mulai saja ya. Jadi karena proses po ini cukup panjang ya, jadi kita langsung dipercepat aja ya. Untuk bahannya dan resepnya tentunya seperti biasa nanti akan diposting setelah acara ini gitu ya. Nah, untuk bahan-bahannya ini sangat mudah sekali didapat di toko bahan kue di sekitar Anda ya. Ya, tepung tangmian. Tepung tangmian ini adalah tepung atau patinya gandum ya. Patinya gandum yang dia warnanya putih sekali ya. Kemudian di sini saya pakainya 60 gram. Kemudian ditambah dengan pemutih atau warna putih RNB ya. Nah, ini saya pakainya 1 gram saja. Nah, pewarna ini food grade ya. Jadi untuk memang untuk makanan ya, dan bersertifikasi halal tentunya. Nah, kemudian untuk bahan berikutnya adalah air ya. Nah, air ini saya ada 2 baskom air ini ya. Nah, air yang pertama ini ada 200 gram atau 200 ml boleh lah. Kenapa dipisah, chef? Ya, karena secara fungsinya nanti ini untuk tambahan aja ya, setelah yang lebih banyak ini gitu ya. Nah, untuk yang air yang kedua ini saya pakai 80 gram ya. Nah, kemudian untuk tepung terigunya saya menggunakan tepung terigu protein rendah ya, tepung terigu protein rendah. Nah, kemudian saya menggunakan yeast, instant yeast, bebas mereknya terserah ya. Nah, saya menggunakan 10 gram kalau seperti ini. Ada juga yang isinya 11 gram, boleh juga ya. Kemudian di sini ada tepung protein sedang ya. Saya menggunakan tepung protein sedang 90 gram. Kemudian 2 gram baking powder RNB tentunya ya. Oke. Nah, kemudian ada gula pasir. Ini kalau bisa cari yang lebih kecil ya granulasinya, sehingga proses mixernya akan lebih gampang ya. Saya menggunakan 100 gram saja. Ini ada pertanyaan? Ya. Boleh langsung? Silakan langsung aja. Atau kita sapa dulu ya, chef ya. Oke. Ini ada dari Bu Nuki. Ya, selamat siang, chef. Selamat siang, Bu Nuki. Terus kemudian dari Brilian Dwi Parawisesa. Oke, selamat siang. Ya, Bapak Muhammad Sodikin. Halo. Kemudian ada Mbak Pita. Halo Mbak Pita. Kemudian juga ada dari Bang Yudik. Selamat siang, chef. Salam dari Pulau Madura. Oke. Iya. Nah, saya lanjut tadi. Ada 25 gram susu full cream ya, bubuk, susu bubuk ya. Susu bubuk ini optional ya, mau dipakai boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Kemudian di sini ada shortening atau mentega putih ya. Kenapa harus mentega putih? Supaya warna dari adonan itu tidak menjadi kuning, sehingga nanti kalau dikasih warna dia tetap warna aslinya akan muncul. Kemudian di sini ada garam. Garam saya menggunakan 3 gram saja ya. Oke. Nah, pertama-tama saya menggunakan sistem namanya sistem boil dough ya. Boil dough itu apa itu, chef ya? Nah, boil dough saya menggunakan tangmian tadi yang 60 gram ya. Kemudian diseduh dengan air ya. Langsung aja boleh, atau boleh juga air ini dibagi 2 ya. Separuhnya direbus, yang separuhnya itu dipakai untuk melarutkan tangmiannya, sehingga nanti pada saat air mendidih tangmiannya dimasukkan. Tapi kalau mau
langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting pakai menggunakan panci anti lengket seperti yang dari Signora ini ya. Jadi ini dari Signora, jadi kita pakai panci anti lengket. Nah, kemudian kita nyalakan. Nah, ini dibikin seperti kita bikin fly ya, jadi sampai dia matang. Ya. Kemudian didinginkan atau diturunkan suhunya. Matang berarti hanya sampai dengan mendidih? Ya, sampai dia jangan mengental gitu seperti lem gitu ya. Nah, jadi diaduk. Nah, boleh juga ditambahkan dengan vanili ya, boleh juga ya, sehingga dia aromanya dia lebih wangi. Kemudian saya akan tambahkan 1 gram untuk pewarna putih ya, kita kira-kira 1 gram, tidak usah terlalu banyak ya, 1 gram saja cukup ya. Nah, tujuannya warna putih ini membuat warna dari adonan paunya itu akan lebih putih. Jadi kalau nanti mau dikasih warnanya tetap bagus. Jadi sesuai dengan warna aslinya itu muncul ya. Oke. Nah, sampai dia Nah, kalau dia sudah mulai seperti ini, ya, langsung agak kencang aduknya. Oh iya. Jadi dia putih sekali, ya. Tepungnya sudah putih, ditambah warna putih, jadi lebih putih. Nah, seperti ini ya, jadi seperti ini aja. Ya sudah matang, matikan. Nah, kemudian diturunkan suhunya, ya. Kemudian kita ngerjakan untuk adonan berikutnya, ya, adonan yang B. Ada pertanyaan, kok gambarannya ngeblur ya? Nah, mungkin jaringan ya Bu ya? Ya, kelihatannya jaringannya. Karena dari tadi pagi agak kurang kencang ini internetnya. Oke ya. Nah, beberapa kali memang kita kendala dengan jaringan ya. Nggak tahu kenapa awalnya kita asumsinya adalah pesawatnya. Setelah pesawatnya diganti juga sama saja ya. Jadi ya itu mungkin sinyalnya yang kebetulan kurang bagus ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang boil dough ini ya kita sisihkan sebentar supaya adonannya dia turun suhunya ya, supaya dia hangat-hangat kuku ataupun sebetulnya dingin juga nggak apa-apa ya. Nah, kita diamkan, kita biar kena AC sebentar ya. Nah, kemudian kita langsung tuang untuk adonan yang berikut ini ke mixer besar ya. Kalau misalkan tidak punya mixer besar, pakai tangan pun tidak apa-apa, biasanya lebih gurih nanti hasilnya ya. Oke. Nah, ini untuk tepung-tepung ya, kita bisa masukkan di sini ya. Oke. Tepung rendah, tepung sedang ya. Kemudian ada baking powder RNB ya. Nah, kemudian ada yeast, kita masukkan yeastnya. Oke. Nah, kemudian susu bubuk dan gula pasir. Nah, kemudian di sini ada air, itu kita tuang nanti setelah yang lain larut ya. Nah, kita nyalakan, sepertinya sedang aja. Saya menggunakan kipas karena adonan ini cuma sedikit. Tapi kalau tepungnya lebih dari 1 kilo atau 1 kilo lah ya totalnya, boleh pakai yang box atau spiral ya. Jadi jangan pakai yang kipas. Nah, setelah beberapa saat ya adonan tepung ini tercampur rata
Ya, kita tambahkan air dulu. Kita masukkan semua. Nah, kemudian kita ambil adonan boiling ini, ya. Dan usahakan suam-suam suhu, jangan terlalu panas ya, karena kalau panas nanti yeastnya nanti mati. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Jadi boiling-nya tadi seperti ini ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya ditunggu ya. Ini Bu Nevi Septiarini menyapa. Salam dari Madura, Chef. Oke. Gambar agak blur ya. Ya. Kita naikkan speednya jadi lebih kencang, lebih lama ya. Kemudian kita persiapkan air, karena ada kemungkinan air itu kurang juga. Nah, kenapa cairan itu tidak fluktuatif? Karena faktor dari kadar air yang terdapat di dalam tubuh. Ya, kalau masih tadi panas, ya. Nah, biasanya kadar air di dalam tubuh sedikit, jadi pemakaian air otomatis lebih banyak. Jadi awalnya membaca seperti ini, ya. Nanti lama-lama dia akan mempan, ya. Nah, ini saya akan menambahkan beberapa air. Nah, sampai diaduk sampai gulanya benar-benar larut ya, sampai benar-benar larut. Nah, untuk misalkan mempermudah lautnya, ini bisa menggunakan apa namanya gula halus boleh ya, yang larutannya akan lebih cepat. Ini ada pertanyaan dari Bu Nuke, Chef. Ya. Kalau aduk pakai baling-baling kipas, nggak apa-apa, tak? Apa nggak ngaruh adonan kalis? Oke, tidak apa-apa, asalkan memang dia di bawah 1 kilo. Jadi tergantung dengan mixernya. Yang ketahuannya ya cukup bisa. Ya. Nah, hanya saja memang air mixer air kemampuan ya. Jadi kalau misalnya mixernya itu kapasitas 1,1 kilo, ya paling dia kalau bisa kipas itu ya maksimal 1 kilo. Jadi jangan dipaksakan. Kalau yang ya 20 liter seperti ini kapasitas 20 liter, biasanya cukup yang maksimal 3 kilo. Kalau saya kasih atau spiral ini, dia kayak main bola, jadi nggak akan cepat pasang ya. Tujuannya itu aja. Nih, ada putus suaranya. Mohon maaf Bu, kalau kebetulan bukan masalah IG sama FB-nya, tapi lagi ada trouble sama jaringannya. Iya, dari pagi agak lemot. Ya, saya yang diperlambat, saya pun nggak masalah ya. Ya, mungkin diperlambat dalam penyampaiannya, Chef. Nah, itu sampai nah, kemudian sama persis kayak kita bikin roti manis. Kemudian sama kita masukkan ya. Atau juga kalau mau juga garam itu dimasukkan di awal tidak masalah. Jadi tidak kontak langsung dengan nabinya. Ya.
saya akan masukkan seasoning dan garam ya. Kita aduk sampai benar-benar kalis. Oke, ada pertanyaan? Oke, nomor 2, kita tunggu sampai adonan benar-benar kalis. Ya. Nah, kesempatan kali ini saya juga disupport oleh selain kita nanti untuk siapnya kita pakai ataupun yang friksi gelap. Nah, biasanya dari sisi rasa kalau untuk proses itu kita lebih arah segar ya, maksudnya lebih jadi kayak strawberry juga. Kalau untuk yang ini ya lebih manis ya, seperti saya. Nah, adonannya kali seperti ini, ya, kali seperti ini. Ya, memang tidak seelastis kayak roti manis, tapi dia seperti ini ya, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kaku atau keras ya. Dia juga lentur ya. Oke. Nah, kemudian saya ambil sebagian yaitu kurang lebih 100 gram ya, atau kurang nggak boleh ya. Jadi dipakai untuk apa? Untuk tangkainya atau kelopak daun ya. Nah, oke. Ini. Nah, saya akan kembalikan dan saya kasih warna merah. Nah, saya akan kasih warna merah RNB tentunya ya. Dan saya menggunakan warna merah tua ya. Dan RNB pun juga punya kemasan yang seperti ini ya. Jadi anti tumpah ya, kalau yang seperti ini. Nah, tapi yang di pasaran lebih banyak yang kecil karena harganya lebih murah. Tapi isinya kualitas pun sama ya. Sama bagusnya. Yang jelas walaupun murah tapi bukan murahan ya. Nah, yang paling penting adalah ini memang konkret dan sudah bersertifikasi halal dan dari BPOM juga ya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi kita tunggu adonan sampai benar-benar apa namanya warna sempurna ya. Kemudian yang adonan ini saya akan kasih warna hijau dan menggunakan warna hijau apel ya. Karena ini sedikit saya pakai tangan saja. Jadi kita menggunakan tangan saja. Kita saja sudah tampak ya. Kemudian kita berikan dan kita sisihkan. Kita tunggu untuk adonan merah dia tercampur rata.
Warnanya kalau mau yang warna agak terang seperti ini, atau mau lebih merah juga boleh, ya. Ya, kalau mau agak merah kita tambahkan lagi, ya. Oke. Ini ada dari Chef Wila, suaranya tidak jelas. Oh, suaranya tidak jelas ya, mungkin pas tadi ngadon ya. Nah, sekarang Ya. sudah adonan sudah mati untuk mixernya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, saya bilang. Halo? Ya. Oke. Nah, setelah adonan diwarnai seperti ini, kita ambil plastik. Tujuannya adalah untuk menutupi ini, ya. Diistirahatkan sebetulnya kurang lebih di 30 menitan ya. Sekitar 30 menit. Cuman karena ini live ya, kalau kita nunggu 30 menit, Ya. ya nanti banyak yang tidur nanti ya. Iya, pakai simsalabin ya. Oke. Atau mungkin ada pertanyaan dari audiens? Ya, pertanyaannya masih ya itu suaranya tidak jelas. Suaranya tidak jelas ya. Ya. Oke deh. Nah, jadi saya akan share untuk masalah prosesnya aja ya. Jadi prosesnya setelah kita diamkan beberapa saat ya sebetulnya minimal 30 menit lah ya supaya benar-benar ya istirahat, kemudian campuran airnya lebih maksimal gitu sehingga nanti penyerapan air lebih maksimal dan adonan juga hasilnya lebih moistnya lebih lama kan. Nah, kalau misalkan sudah disilahkan ya adonan kita timbang ya. Saya menggunakan 40 gram saja ya atau sesuai selera. Kalau misalkan mau yang lebih kecil, yang mini-mini begitu, nanti untuk acara prasmanan gitu, ya boleh silahkan yang kecil-kecil ya, yang unyil-unyil juga boleh ya. Oke. Nah, saya timbang ya. Saya pakai yang 40 gram saja ya. Kalau kita perkecil aja lah ya biar lebih cepat fermentasinya ya. 30. Kalau di resep di situ saya sampaikan adalah 40 gram ya. Saya bikin yang kecil. Oke. Ya, kita timbang. Oke. Saya bikin beberapa dulu ya. Jadi nah ini kita bulatkan seperti biasa kayak kita proses bikin roti manis ya. Nah kemudian kita diamkan lagi beberapa saat supaya dia rileks dan sedikit mengembang ya. Nah, tambah lagi. Puluh gram. Ya. Kita istirahatkan sejenak ya supaya dia lebih rileks ya, lebih rileks dan dia agak mengembang. Nah kemudian saya tadi sudah ngambil untuk yang isiannya, saya menggunakan yaitu tadi kalau maunya yang lebih segar pakai yang so nice. Tapi kalau ingin yang lebih manis ya, manis wangi, nah pakai yang Trixie Strawberry Deluxe ya. Oke.
Dan ternyata ini big stable ya, tahan panas. Nah, cara mengisinya ya, prosesnya seperti ini. Kita bisa menggunakan tangan pul ataupun kita bisa menggunakan paralon ya atau rolling pin. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nuki. Ya. Kalau ditambah pelembut boleh nggak? Silahkan, Bu, silahkan. Ya, ini ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Yang bagian ujung ini saya tipiskan sedikit. Nah, lebih tipis kan. Kemudian kita isi dengan selainnya, strawberry. Nah, strawberry-nya secukupnya. Kemudian kita tutup seperti ini. Nah, ini agak dipanjangin ya. Oke. Boleh yang dibikin kayak apa? Dikunci kayak Pastel bikin ya. pastel, betul. Sehingga dia lebih kuat. Kemudian yang di sini ujungnya, jadi nanti lebih ke tumpul kan. Ini juga dicubit-cubit seperti ini supaya dia terkunci ya. Dan kemudian kita tekan. Jadi kalau kita balik seperti ini ya strukturnya. Jadi kayak heart, kayak love ya. Nah, oke, ini kalau 30 gram, kalau 40 gram lebih besar sedikit ya. Harusnya ini memang kita tunggu agak sedikit mengembang ya, tapi karena live ya itu tadi, jadi nanti kelamaan. Kemudian kita ambil, ya ini adalah alat yang Stylus biasa, pen ya. ya kayak ballpen, tapi ini adalah alat untuk biasanya kita pakai untuk fondan, ya main-main fondan. Ini terus kemudian kita tusuk-tusuk ya, kita tusuk-tusuk agak dalam ya, boleh agak dalam sehingga nanti pada saat dia mekar atau ngembang, nah lubangnya ini tidak hilang. Kalau misalkan Tapi nggak sampai bolong ya? nggak sampai bolong. Kalau bolong nanti takutnya adalah isinya keluar ya. Oke. Berarti ditusuk pakai. Nah ditusuk Ya, dikira-kira lah ya yang perasaan. tumpul gitu ya. Ya. Atau kalau udah punya ini ya apa ya tusuk. Nah sumpit bambu ini juga nggak apa-apa. Ya, tapi nggak boleh tajam loh, Sen. Ya, ya sedikit tumpul lah. Kalau terlalu tajam nanti sakit gitu. Nah seperti ini. Kita taruh dulu ya, kita bikin beberapa. Oke, seperti ini ya. Nah, cari permukaan yang halus, itu dipakai yang luar. Ya. Ini. Oke. Tadi yang saya bilang kayak bikin pastel itu supaya terkunci sempurna ya. Kemudian ini ditarik ke tengah ya. Nah, kemudian bentuknya seperti ini. Ya, sebetulnya hampir kayak bulat telur lah ya. Nah, ini seperti tadi ya, kita tusuk agak dalam. Ya, tusuknya seperti ini. Nah. Oke, nah ini kan berefek seperti apa bijinya dari stroberi ya. Ya kita bikin 4 lah ya, 4 dulu aja ya. Oke, kita isi lagi. Ya, jadi kalau nguncinya harus benar-benar rapat ya supaya benar-benar terkunci sehingga selainya tidak keluar ya. Oke.
Oke, satu lagi. Satu lagi. Oke, ditarik ke tengah. Oke. Ini. Jadi lipatannya itu 3 ya? Ya, 3. Jadi kayak segitiga lah ya. Iya. Ya, segitiga. Sehingga nanti membentuk kayak bulat telur gitu. Nah, seperti ini. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Nuge lagi, Ya. kalau ditambah wijen hitam atau putih? Boleh, boleh. Itu kalau dikasih wijen kan tidak perlu kita nusuk-nusuk kayak gini, Bu. Ya, tinggal ditempelin aja. Tapi nempel enggak ya? Nempel, cuman kan agak-agak apa? Kalau saya sih kudu hati-hati ya. Ya, agak lama, Pak. Jadi harus dihitung wijennya berapa. Iya, nggak boleh ganjil ya. Nggak boleh ganjil. Canda, Bu, ya. Jadi kalau pakai wijen boleh, silakan, Bu. Itu kreativitas saja. Oke. Nah, kemudian ini yang untuk yang strawberry. Yang ini adalah yang bentuk biasa sebetulnya, tapi ke arah nanti karena mirip-mirip sama-sama merahnya, ya saya bikin seperti apa ya? Tomat ya, tomat. Oke. Nah, kalau tomat seperti ini, saya seperti kalau original Pak Pau. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Yang kasar ini kita kasih di atas, ya. Justru yang kasar malah dari atas. Ya, jadi yang gelombang-gelombang itu di atas, yang halus biar di bawah. Nah, ini ujung jempolnya ini, Bu jari, dorong ini. Nah, ini untuk seperti ini, ya. Nah, sampai dia ketemu dan dipelintir seperti ini sehingga dia nempel sempurna ya, jadi ketutup. Iya, kayak improvisasinya mungkin kayak pas anaknya bandel dijewer gitu ya. Dijewer, iya. Kalau ibu-ibu biasanya urusan jewer menjewer sangat ahli ya. Satu menjewer, keduanya jumput duit. Enggak bercanda ya. Ini. Nah, ini jempolnya seperti ini. Nah, terus sampai ketemu, sampai rapat, baru dipelintir masuk ke dalam ya. Ya, masuk ke dalam sehingga dia benar-benar nempel. Satu lagi. Nah, kalau yang originnya biasanya pakai seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ujungnya aja ya, tujuannya supaya di tengahnya ini tetap tebal ya, tapi permukaan pinggirnya ini dia tipis. Tujuannya apa? Supaya ketebalan antara bawah dan atas itu sama ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Nempel. Nah, kemudian kita baru kasih ornamen untuk kelopak buah ya. Kasih kita. Nah, kemudian kita ambil adonan, kemudian kita gilas ya. Kita gilas. Nah, gilas seperti ini. Kemudian kita ambil juga ini biasanya buat fondan, buat bikin bunga matahari atau krisan gitu ya, yang kecil.
Nah, ini untuk mempercepat proses bikinnya, sehingga kalau pesanan banyak tidak perlu gelintir-gelintir satu-satu gitu ya. Iya, harganya berapa ya, Chef ya? Harganya 20.000 dapat ya ya? sekitar 30-an lah ya. Isinya biasanya kalau nggak 3 4 ya. Oh, ya berarti satu goceng ya? Ya, Atau ceban, nggak ada ceban lah ya? ini nggak ada lah. Ya nanti kalau buat pesanan kan nggak sekali kita bikin orderan sudah balik modal ya. Oke, mungkin diulang tekniknya ini, cara penggunaannya. Oke, caranya adalah, nah ini jangan ditekan ini. Rata-rata yang mulai melatih atau pakai ini biasanya ini ditekan. Jadi dia tidak akan nempel gitu. Ini seperti ini. Nah, kemudian agak digoyang-goyang. Kemudian kita, kalau ini kan langsung lepas. Nah, kalau kita goyang-goyang ini, nah dia keangkat. Tapi ini jangan ditekan dulu, ya. Iya. Tombol ini jangan ditekan dulu. Kemudian kita taruh pelukanya ini baru ditekan. Nah, seperti itu. Iya. Ini Bu Mega belinya 25.000. Oh, oke, lebih murah ya, Bu. Iya. Nah, Oh, ini tomato ini. itu ya. Oke. Ini kita bilas lagi. Nah, kemudian kita tusuk aja di ujungnya, ya. Tusuk ya. Ya. Tusuk sampai mentok juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita ambil sedikit adonan. Nah, dibikin seperti ini aja. Tangkai gitu ya, Chef. Ya, jadi ini kita bagi dua ya. Nah, boleh kalau misalkan mau lebih gampang ditambah dengan sedikit tepung sehingga tangkainya agak kaku ya. Nah, ini ini. Jadi sekali kita bikin ini bisa jadi dua ya. Nah, kalau untuk tangkainya ini dia kaku akan lebih gampang masuknya ya. Nah, bikin ini pel lagi pel ya. Nah, sudah bentuk kayak stroberi kan. Nah, kemudian yang tomato. Ya. Oke, lubang ini juga. Nah, kalau kurang kaku biasanya agak susah. Nah, tapi nggak apa-apa ya, seperti ini. Mungkin harusnya dikasih warna coklat, Chef. Iya. Ya, coklat atau ya, jadi hijau ini jadi Agak lebih kecoklatan gelap ya. sehingga dia lebih gelap. Boleh.
trial dengan ini ternyata aman ya, kalau misalkan diganjal seperti ini sampai dia oke, gitu. Nah, apalagi ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita 10 menit lah ya, 10 menit karena ini sambil nunggu masih ada 7 menit. Dan teksturnya juga rapat ya. Oke, cocok. Bentar lagi ya, 5 menit lagi. Sini sudah bisa untuk dibuka ya. Atau kita intip juga boleh Pak Puji. Ya, kita intip. Oh, nggak masalah ya kalau buka-buka sedikit itu nggak masalah. Nah, kita intip aja. Wow. Nah, ini Pak Puji. Ya. Ya, jadi dia juga tidak kempes nih. Oke, saya matiin dulu sebentar. Ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, nah ya seperti ini. Walaupun ini tadi harusnya bisa lebih mekar lagi ya, tapi dia sudah cukup bagus ya. Kita bisa, nah ini juga empuk ya, empuk. Oke, nah, oke. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Begitunya, begitu tadi apa yang bisa kami sampaikan. Bagi yang ketinggalan ya, jadi bisa lihat apa namanya siaran ulangnya ya. Nanti tunggu beberapa hari bisa di YouTube atau di Facebook yang ini atau Karya Anugerah Jaya ya. Jangan lewatkan, dan hari Kamis juga kita ada ya nanti bersama saya Brila ataupun saya Kadafi, dan minggu depannya pun juga seperti itu. Biasanya kita Selasa dan Kamis. Oke. Begitu Pak Puji? Ya, oke. Ya, terima kasih buat yang menonton. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas attention-nya, dan juga bisa kirim kritik dan sarannya gitu ya buat perkembangan atau pengembangan channel ini ya. Dan saya tidak lupa mengucapkan dari Karya Purwatriksi untuk supportnya ya, dari Honest ya, kemudian dia juga ada Klis juga ya. Terima kasih atas supportnya, yang ini juga jauh-jauh ya dari seberang pagi-pagi berebut datang. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.